Whisky on the rock. Oh, kok ada lecinya. Nih lanjut bahas Tuhan nih ya. Sore-sore nih bahas Tuhan nih kayaknya apa, senjanya jadi berubah warnanya, semriwing. Yang keluar bukan jingga. Jin. Jin yang keluar jin. Iya, sore-sore itu bahas Tuhan itu jadi seru ya. Nah, tapi kita singkirkan dulu yang pembahasan yang panas-panas nih. Ya. Kita lanjut dulu pembahasan tadi tentang etika dan moral. Nah, gini Pak, dapatkah pendidikan dan pengaruh sosial menjadi dasar yang cukup untuk membangun dan menjaga nilai-nilai moral tanpa bantuan dan embel-embel Tuhan? Doktrin agama Ya, atau Tuhan. doktrin agama. Sangat bisa. Bahkan etika dan moral itu basisnya adalah sosial. Karena dia tumbuh di dalam masyarakat. Bukan tumbuh atas dasar apa yang diyakini sebagai perintah. Misalnya, kayak tadi kalau kita bicara tentang etika masyarakat Jawa, berarti etika itu tumbuh dari sosial masyarakat di Jawa. Etika masyarakat Sunda, etika masyarakat Sulawesi, dia tumbuh dari interaksi Masyarakat, sosial, ya, interaksi sosial. bukan tumbuh dari perintah Tuhan untuk orang Jawa, kan enggak kan? Perintah Tuhan untuk orang Sunda, perintah Tuhan untuk orang Sulawesi kan enggak? Kasihan Tuhannya suruh banyak banget wilayahnya. Iya, dia masih harus riset. Iya. Indonesia aja 38 provinsi. Terus itu beda-beda kan itu. Satu provinsi terdiri dari berapa desa? Iya, dan setiap desa itu aja kadang udah beda-beda. Oh, beda-beda, iya beda-beda. Iya. Berbeda desa hanya dipisahkan sungai, sudah beda juga. Iya. Dan sangat bisa, dan bahkan kita harus beranjak dari sana. Kita harus beranjak bahwa etika dan moral ini beranjak dari keterkaitan dan hubungan sosial, bukan karena doktrin agama. Karena sekali lagi, kalau etika dan moral itu kita basiskan kepada doktrin agama, yang terjadi adalah perintah, Do and done. Dan perintahnya semuanya akan dianggap sama. Perintah untuk orang Jawa, perintah untuk orang Sulawesi sama. Perintah untuk orang yang ada di gunung dan perintah untuk orang yang ada di pesisir sama. Perintahnya adalah pakai pakaian yang tertutup, gitu. Sama. Padahal pada saat dia sedang ada di pantai, ya Beringat. iya, etika berpakaian di pantai itu kan berbeda ketika etika berpakaian pada saat menghadiri pesta, gitu, kan berbeda. Etika berpakaian di kolam renang, gitu, beda. Bayangkan kalau sampai terbalik gitu kan, di kolam renang pakai gaun, di pesta pakai bikini. Nah, itu karena tidak menyadari etika sesuai dengan tempatnya, kan. Dia tidak mendapatkan pelajaran sosial etiket. Iya. Sosial etiket sendiri itu perlu diajarkan masuk dalam kurikulum pendidikan nggak Pak? Sebagai sebuah pelajaran untuk memahami bahwa sosial etiket ini perjalanan perubahan etika dari zaman ke zaman, ya, supaya anak-anak, ya bukan hanya anak-anak, ya kita juga harus tahu, kan, kita juga harus tahu bahwa etika itu berkembang. Etika pada zaman dulu, kemudian pada zaman sebelum modern, kemudian etika pada zaman modern sekarang, itu kan berkembang supaya tahu bahwa itu berkembang. Karena dunia juga berubah, jadi etika juga mengikuti ya Pak, ya? Karena kan dia lentur kan. Betul. Nah, pelajaran itu supaya melihat bahwa perjalanan sosial etiket ini berbeda-beda di setiap zaman. Makanya kadang kalau kita sering berkelakar gitu pada saat pelajaran sosial etiket, yang ngasih pelajaran tuh
sudah tua gitu. Kita pernah punya temen ya yang ikut detox emotion di Bali itu kan sosial etiket pada zamannya itu kan tercermin sekali Iya, kan. iya. Tetapi kan kalau itu dibawa di zaman milenial sekarang itu kan sudah banyak berubah. Iya. Nah, tetapi anak-anak milenial ya mesti belajar dengan orang-orang tua supaya tahu perjalanan tentang etika yang berubah. Oh, dulu loh zamannya ibu itu kemana-mana sanggulan. Iya. Dan sekarang kan nggak harus begitu kan. Tidak harus ketika saya orang Jawa dan saya menerapkan etika Jawa, saya tidak harus dimanapun juga harus pakai sorjan. Nggak harus gitu kan. Tidak harus saya dimanapun juga pakai belangkon kan, enggak kan. Ketika supaya saya dianggap bahwa saya memegang teguh Jawa saya, kemana-mana saya harus pakai baju Jawa, kemana-mana saya pakai belangkon gitu kan, enggak juga. Jalan-jalan pakai kebaya. Pakai kebaya. Ya persiapannya berapa jam, bangun dari jam 3. Maksudnya ya udah balik lagi, dia udah nggak relevan ya Pak, karena sekarang Ya, sebagai bentuk ya. Iya. Tapi yang kita lihat sekarang kan nilai dari seni kebaya Nah, ya. itu kan sudah banyak bertransformasi Iya. kan? Sehingga kebaya bisa dibikin blues, Ya. bahkan dibikin rangkepan yang bisa dipakai kapanpun juga, gitu kan, nggak harus. Nah, itu kan merupakan satu transformasi yang nilai-nilai itu bisa dibuat sebagai bentuk yang relevan, yang bisa diterapkan di mana saja. Yang disebut dengan melestarikan itu Pak ya? Ya, itu yang kita sebut sebagai melestarikan. Sama dengan batik ya. Iya. Batik yang dipakai sekarang di dalam fashion modern kan sudah bertransformasi bentuk bajunya, pakaian kantor, kemudian corak batiknya. Ini kan sudah dalam rangka membuat batik menjadi semakin relevan. Ya karena nilainya, bukan. Ya betul, bukan karena bentuknya. Nah, coba sekarang kalau itu sebuah kitab suci. Kalau itu sebuah kitab suci gitu, bisa nggak kitab suci dibuat relevan gitu? Misalnya, saya baca satu kitab suci dengan nada rock gitu. Iya, gitu misalnya. Loh, kalau nilainya tetap ada, kenapa nggak boleh? Misalnya. Nggak bisa Pak. Ya berarti itu perintah kan? Ya, itu perintah. Ada yang kemarin aja kan ada yang pakai nada suku tertentu aja kan jadi masalah. Ya, Jangan. ada langgam Jawa, ya kan? Jangan Pak. Nah, kalau kita menyadari yang kita tarik nilai, sebetulnya itu kan nggak masalah. Iya, sebetulnya. Sebetulnya hanya karena yang diyakini adalah perintah boleh dan tidak boleh tadi, maka semuanya akan dibuat seragam. Andai si dia tuh lahirnya di Jawa ya. Si dia. Oh iya. Enggak cocok. Langgam Jawa jadi munculnya. Tapi nggak cocok. Jangan. Misalnya kayak kan ada satu nada ya, podo kulangan ning kalbu gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan langgamnya langgam kinanti. Sebenarnya jadi indah kalau kita melihat nilai-nilainya. Betul, ya, Pak? iya. Dan itu mungkin lebih bisa diterima secara langsung karena kita berasal dari akar yang sama. Iya, dan relevan. Iya. Dan buat yang maksudnya kayak buat ya orang Jawa ini tadi kan langgam Jawa Iya. ya Pak ya. Akan lebih easy to ini nggak sih listen nggak sih buat ini? Oh iya, karena langgam terbiasa dari iya. kecil itu kan. Dan mungkin bukan orang Jawa yang sekarang ya, yang milenial ya, karena dia sekarang dengarnya sudah anime, K-pop. Kan sudah ada pergeseran nilai lagi kan. Iya. Tapi nanti didengerin kalau lagu tadi merdu nggak usah di-cut.
Kalau tembang saya nggak merdu tadi ya di-cut. Nggak masalah kan, ini kan kita nggak ngelihat dari sisi merdu nggak merdunya. Tapi bagaimana menyesuaikan dengan budaya setempat. Nanti kalau tadi saya bacakan lengkap nanti, loh kok Pak Agung hafal? Ya, gitu. Saya tadi baru mau bilang, kan, Bapak masih ingat Pak. Jadi selama ini Bapak tuh benar kalau Bapak tuh agama gitu tadi. Soalnya ada yang nebak-nebak gitu kan. Kok kayaknya iya tapi kok enggak gitu, terjawab sudah. Ternyata ya Pak Agung WB itu agamanya ya. Ya, sama aja kan kalau kemudian kayak Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu kan Kinanti juga kan. Bisa juga ya. Iya kan, dan indah kan. Iya. Jadilah kehendakmu di atas bumi dan di dalam surga. Tapi kan bukannya kita pernah dengar juga Bun, ada di kemarin di waktu pas kita survei kan, di beberapa daerah di Jogja itu memang di gereja ya, di gerejanya itu pakai bahasa setempat Pak. Ada kalau gereja-gereja di Jogja terutama dia ada pakai bahasa Jawa, memang ada. Aliran itu di Jogja itu ada. Jadi mulai dari doa, iya, semuanya pakai kitab Jawa. itu juga Iya. semua bahasa Jawa. Sebenarnya sih nggak ada salahnya ya Pak ya. Kita nggak perlu sirik kok, sirik ya apa istilahnya ya. Nggak perlu menolak. Gitu. Iya, dan tidak perlu menganggap bahwa itu salah kan. Iya. Ya, kita menganggap itu salah karena yang kita lihat adalah produk yang tidak boleh untuk dilakukan dengan peraturan yang berbeda. Ya, kita melakukan sesuatu dengan tidak boleh dengan sesuatu peraturan yang berbeda karena yang kita tarik bukan nilai. Yang kita lakukan hanya sekedar boleh dan tidak boleh tadi. Ini kita tarik kembali ke pendidikan Pak ya. Menurut Pak Agung, pendidikan di Indonesia saat ini tuh apakah sudah bisa disebut membentuk karakter dan moralitas individu? Sekarang kalau panas gak ini? Kurang panas ini, kurang panas nih. Padahal dulu Ki Hajar Dewantara sudah memulai untuk membentuk itu kan karakter individu. Jadi tidak menghilangkan ciri-ciri karakter setiap orang di setiap budaya tertentu. Konsep pendidikannya dari Ki Hajar Dewantara sempat hilang dalam beberapa dekade dan sekarang diusung lagi dengan kurikulum merdeka. Ya bagi saya kalau melihat perkembangan ini ya sudah menjadi bagus daripada yang sebelumnya. Sudah ada ininya ya Pak ya, perbaikan. Sudah ada perbaikan lah. Jadi pendidikannya disesuaikan dengan lokal wisdom setempat, dengan kurikulum merdeka. Ya saya lihat kan sekarang murid lebih lebih bisa mengeksplor dirinya sendiri. Iya. Yang kebingungan kan gurunya. Ya, muridnya bisa eksplor gurunya. Gurunya bingung bagaimana caranya mengeksplor. Iya, gurunya bingung bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka ini mau dimulai dari mana gitu. Ya karena sebagian besar dari teman-teman yang menjadi guru lama di dalam kungkungan peraturan boleh dan tidak boleh dari sisi pendidikan, sehingga dia sendiri tidak mengeksplor tentang dirinya, tentang pelajaran yang disampaikan yang berhubungan dengan lokal wisdom setempat gitu. Ya hanya masalah waktu untuk adaptasi aja sih. Jadi ini bagaimana kalau transpersonal learning perlu iya, kita lagi. Nunggu sponsor kalau itu. Iya. buat para sponsor silakan menghubungi nomor di bawah. Ya, nomor di bawah. Ini untuk Indonesia. Ya, dan karena Indonesia itu sangat luas sekali kan, tidak mungkin kan hanya dilakukan oleh 1-2 orang gitu. Kami bersedia kok, misalnya melaksanakan transpersonal learning di daerah-daerah terpencil gitu.
Kami bersedia. Iya. Ya, dulu sebelum Siapa ini? kita menggagas transpersonal learning itu kan sebelum adanya kurikulum Merdeka kan. Iya, jauh Pak. Jauh banget sebelum itu. Jadi kita sudah menggagas transpersonal learning agar bentuk-bentuk pengajaran itu didasarkan atas potensi murid. Bentuk pengajaran itu didasarkan guru bukan menjadi monolog satu arah gitu. Kemudian guru harus menyesuaikan apa yang akan diajarkan dengan local wisdom setempat. Itu kan prinsip dasar dari transpersonal learning. Nah, sekarang sudah ada kurikulum Merdeka, ya paling tidak sudah diadopsi apa yang menjadi semangat transpersonal learning pada zaman itu. Nah, kalau ada guru-guru yang masih kesulitan, ya kenapa enggak kita berkolaborasi kan? Yes. Gitu. Sama dengan membuat modul pembelajaran. Kalau saya melihat di webnya Sekolah Merdeka, dia sudah diajarkan loh untuk membuat modul ajar tentang kurikulum Merdeka. Masih banyak sekali pertanyaan, 80% bahkan di web itu yang mempertanyakan, saya belum bisa padahal sudah ada trainingnya. Kok saya masih kesulitan ya membuat modul ajar gitu di web Sekolah Merdeka. Sebetulnya saya juga bingung, sulitnya di mana? Padahal dengan e-book saya menjadi sangat mudah loh, iklan. Nggak apa-apa, lagi-lagi silakan hubungi nomor di bawah. Ya, hubungi admin teman ngopi. Ya, nanti. Kalau mau membuat modul ajar dengan sangat mudah. Yes. Ini kan biar pendidikan Berkembang. kan. Lanjut. Nah, selanjutnya nih Pak, karena kita tadi berbicara tentang guru. Bagaimana peran guru dalam mengajarkan etika dan moral-moral kepada siswa? Peran guru di dalam mengajarkan etika dan moral kembali lagi kepada role model guru. Apakah guru ini sudah berhasil menciptakan role model bagi dirinya? Prinsip mudah dan prinsip dasar sudah diberikan fondasinya oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ini prinsip dasar dari pendidikan kan. Ing ngarsa sung tulodo itu dalam bahasa Inggrisnya to be model. Guru itu nggak akan jadi apa-apa kalau dia tidak ing ngarsa sung tulodo, to be model. Dia harus menjadi model dulu. Memberikan contoh, ing ngarsa sung tulodo itu kan memberikan contoh. Ing madya mangun karso, prinsip kedua, to inspire, memberikan inspirasi. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, ing madya mangun karso ini memberikan inspirasi, bukan memberikan pengajaran hanya cara mendikte. Tapi bisa nggak para guru atau kita itu menjadi sumber inspirasi? Gampang kok sumber inspirasi itu. Misalnya kalau saya ngajari nulis ya, karena saya penulis, untuk menginspirasi orang menulis, ya saya harus menulis. Mereka harus baca karya saya. Mereka harus lihat hasil-hasil buku-buku saya. Kan itu inspirasi kan? Baru ketika to be a model, to inspire, baru kemudian tutwuri handayani. Tutwuri handayani itu to motivate, memotivasi orang lain. Nah, kehadiran kita bisa nggak menjadi tutwuri handayani, menjadi motivasi bagi orang lain? Kan motivasi itu bukan, ayo kamu bisa, Pasti bisa. see you on the top, wah kan gitu kan. Kan tutwuri handayani bukan itu. Tutwuri handayani itu ketika saya sudah jadi model, ketika saya bisa menginspirasi, nah disitulah bukti nyata saya, sehingga orang melihat saya model, saya inspirator, mereka termotivasi. Nah, Ki Hajar kan sudah meletakkan dasar yang sangat sederhana banget loh. Ing ngarsa sung tulodo, to be a model. Ing madya mangun karsa, to inspire. Tutwuri handayani, to motivate. Itu dulu kalau di Smart Teaching kan, karena tidak hanya di Jawa kan, di Sulawesi gitu. Siapa yang tahu prinsip dasar pengajaran Ki Hajar?
Ya nggak tahu karena bukan orang Jawa kan. Terus saya sebutkan, mungkin masih ingat, yang diingat itu Tuturi Handayani karena dari topi SD. Iya. Kok sama sih, saya dari kata-kata Bapak tiga itu Tuturi saya Handayani. ingat itu doang. Kemudian saya berikan slide kan, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, itu nggak kenal. Enggak, Pak. Iya, yang kenal itu Tuturi Handayani karena dia itu topi SD. Nah kemudian, oke, mungkin Anda semuanya tidak kenal dengan ini. Coba saya translate ini ke dalam bahasa Inggris. To be a model. Oh, menjadi contoh. Oh, baru nggak kan? To inspire. Oh, menginspirasi. Tuturi Handayani to motivate. Oh, berarti memotivasi. Lo kan gampang kan? Yeah. Ketika itu kita translate dalam bahasa yang lebih dipahami orang banyak, kan menjadi mudah. Sepertinya itu perlu di ini, Pak. Ya, mungkin perlu diulang lagi. Iya, perlu digaungkan lagi. Ya, perlu kita berikan di dalam istilah-istilah yang sederhana. Iya. Yang lebih dimengerti bukan hanya orang Jawa. Iya. Gitu ya mungkin dulu Ki Hajar memberikan itu yang dihadapi ya banyak orang Jawa. Iya. Ya. Benar-benar. Ya belum zaman kemerdekaan. Kalau 3 prinsip ini bisa dijalankan oleh Civitas Academy, otomatis sekolah akan menjadi ini Pak ya, menjadi lingkungan yang bisa memotivasi anak untuk mengembangkan karakter individu. Iya. Karakter sosial. Lingkungan sekolah bisa menjadi satu institusi untuk memberikan fondasi bagi tumbuhnya etika dan moral. Iya. Nah sekarang misalnya kayak mau nulis skripsi, bimbingan dosen gitu, kan etikanya harus ada kan, etika dosen dan moral dosen itu kan harus ada ketika melakukan bimbingan skripsi. Tapi ketika dilihat mahasiswanya, oh kok agak cantik ya misalnya gitu, dimudahkan. Ini kan melanggar etika kan, dan melanggar nilai-nilainya dia kan, melanggar moral kan. Tapi seberapa banyak yang melakukan itu? Kemudian subjektivitas sangat tinggi, like and dislike gitu. Saya nggak suka nih. Orang kalau masuk kuliah masuk ruangan aja nggak pakai parfum udah bau. Ini, saya persulit. Bau matahari. Loh, bau matahari, bau keringet, kan si dosen nggak ngerti kalau ternyata di balik bau itu dia ngocek dulu misal, untuk biayain kuliah. Iya. Makanya kan menjunjung tinggi etika dan moral kan tidak semudah yang dibayangkan. Kalau memang prinsip-prinsip itu tidak pernah kita implementasikan dari awal, kan kita akan banyak melanggar hal itu, walaupun mungkin dari PAUD Pak ya. Dari PAUD ya. Walaupun kadang kita sendiri juga sering mengalami distorsi ya tentang etika dan moral dalam bentuk yang kecil-kecil itu. Misalnya bagaimana Pak? Misalnya kopi itu bagi saya di saat-saat tertentu itu bukan satu nilai yang bagus bagi tubuh saya. Kafein itu saya butuhkan misal, karena dia bisa menjadi booster untuk kalau di dalam bahasa kimianya, memberikan energi tambahan kan, karena kafein itu energetik. Tetapi saat lambung saya tidak menerima kafein, nilai-nilai itu nggak berlaku. Tapi karena saking ngeyelnya saya gitu misalnya, saya melanggar. Padahal sudah ada sinyal dari tubuh saya, dalam beberapa hari kamu jangan minum kafein dulu. Kamu sudah ngerasain kan? Misalnya ya, tubuh saya bilang gitu, tapi nggak apa-apa, saya minum. Dalam 3 hari saya tumbang gitu. Karena saya melanggar prinsip sendiri yang sebenarnya sangat sederhana. Dan kita sering melanggar hal-hal yang kadangkala sudah diperingatkan untuk tubuh kita sendiri. Bukan hanya dalam segi makan, ada banyak hal Pak ya. Oh banyak hal ya, banyak hal. Dalam
dan kondisi kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam penjualan misalnya, atau di dalam menerima uang. Pernah satu pengalaman ketika saya dititipin uang dalam jumlah banyak gitu. Dan saya tahu bahwa uang jumlah banyak dari luar negeri masuk ke Indonesia ini bisa menjadi uang yang dalam tanda kutip tidak baik. Tidak baik itu bisa money laundry, bisa uang teroris gitu kan. Saya tahu kan, ini pasti ada yang nggak beres. Uang sebanyak itu saya bawa tanpa ada BI checking, tanpa ada pajak masuk ke Indonesia gitu. Tapi saya bawa juga saat itu, karena saya berpikir, oh lumayan juga ya ongkosnya buat bawa. Kan saya melanggar nilai-nilai saya sendiri kan. Kalau dibilang apakah itu merugikan orang lain? Oh enggak dong, kan nggak ada orang lain dirugikan. Tapi itu kan merugikan saya sendiri. Seharusnya ya, seharusnya. Itu kalau diulang terus-menerus bisa kembali ke krisis moral tadi. Krisis moral karena saya menganggap bahwa itu adalah hal biasa. Itu sekali aja sih saya lakukan. Zaman itu, zaman saat itu. Ngerasain itu sekali itu. Coba kalau berkali-kali saya kaya. Iya. 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 Gini Pak. Tapi kan gitu kan, kalau kita melihat hal-hal seperti itu kan, ya kita hidup karena belajar dari kesalahan. Iya. Oh iya ya, ini saya pernah melanggar prinsip moral gitu. Kok nggak ada yang tahu ya? Lagi ah. Ya. Itu balik lagi ke tadi ya Pak, kita belajar dari pengalaman kita kan? sendiri. Loh kok untungnya banyak ya gitu kan, terus lakukan lagi. Nah itu kayak yang korupsi tadi kan. Iya, dari sekali hal yang kecil, nggak ada yang tahu. Nambah lagi. Iya. Kok nggak dihukum Tuhan misalnya. 500 triliun. Saya jadi tahu nih kenapa bapak saya ngelarang ya meninggalkan pulpen Pak. Pulpen saja tuh saya kan ngerjakan tugas kantor ke rumah. Pulpen saya bawa juga emang. Nah saya benahin tuh buku-buku semua saya bawa, pulpennya ketinggalan. Kata bapak, bawa itu jangan lupa pulpen gitu loh kan. Saya bisa dikaitkan dengan bapak tadi, kalau kita sekali melanggar kan pasti dari kecil dulu. Iya. Awalnya mungkin pulpen, berikutnya mungkin saya bawa pulpen sekardus gitu kan, beda lagi kan. Habis itu mungkin pulpen berkerdus-kerdus gitu. Nah ini dia. Iya bisa. Oh ini tiba-tiba terang. Iya. Tiba-tiba celing. Iya. Matahari berpihak pada kita. Iya. Ini cahaya. Iya. Nggak apa-apa lah kalau teman-teman terkejut karena memang barusan nyala lampunya. Jadi ini bentuk integritas kita menjelaskan. Iya. Jangan orang berpikir macam-macam lah. Iya. Ini glowing. Jangan nanti bikinnya wah ini udah tercerahkan ini. Glowing gitu. Nah ini apa sih namanya? Kalau tadi kan Bunda kan memang di support ya sama orang tua ya Pak ya, jelaskan supportnya gitu. Nah kalau misalnya yang bentuk yang lebih lagi Pak, peran orang tua dalam mendukung anak-anaknya dalam belajar etika dan moral Pak, apa aja yang bisa kita lakukan, yang kita mulai dari rumah? Ya, ini yang harus kita pikirkan ya, bahwa untuk apa sih etika dan moral di dalam kehidupan? Ngapain sih? Kalau nggak ada agama misalnya, atau sudah nggak ada Tuhan, ngapain sih masih mikirin etika dan moral kan gitu kan? Toh nggak ada yang menghukum. Nggak ada yang menghukum, nggak ada yang ngatur gitu kan? Ngapain masih mikirin etika dan moral? Hidup mah hidup aja. Iya. Suka-suka kan gitu kan? Nah ngapain harus ada etika dan moral? Nah ini terkait dengan peradaban. Terkait dengan peradaban, kita manusia ini akan hidup dengan peradaban yang lebih maju. Kalau tidak, maka kita akan punah. Kalau peradaban tidak lebih maju, peradaban tidak lebih baik, maka kita akan punah. Kenapa kita akan punah? Ya kita akan bisa saling bunuh-bunuhan. Salah sedikit bunuh, nggak ada yang ngatur kok, nggak ada etika dan moral kok. Salah sedikit bunuh. Ini berkaitan dengan peradaban, berkaitan dengan bagaimana kita membangun ke peradaban selanjutnya. Nah, membangun ke peradaban selanjutnya tentu saja akan dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai karakter survive.
karakter yang menyelamatkan kehidupan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kalau tidak dibangun dengan etika dan moral? Kayak tadi, kalau tidak bunuh-bunuhan, sedikit-sedikit lenyap, gerakan sunyi, operasi senyap, semua manusia hilang gitu kan, karena nggak ada etika dan moral. Kalau itu nggak ada, ya peradaban tidak berlangsung. Ini kan hubungannya kan bagaimana kita membangun peradaban selanjutnya dengan lebih baik. Istilahnya kalau di dalam bahasa sains, kita meneruskan gen-gen yang unggul, gitu. Karena kalau yang nggak unggul dia tidak akan terbawa, dia akan terseleksi sendiri secara alam. Nah itu kan akhirnya kan kayak tadi kan, kalau ditanya, kan nggak ada agama, nggak ada Tuhan, kenapa kita harus beretika dan moral? Ya pertanyaannya dibalik, kamu mau punah nggak? Kamu mau punah nggak? Kalau kamu nggak mau punah, ya mari beretika dan bermoral. Kalau kamu mau punah, orang boleh bertindak sesukanya, mau bunuh boleh, mau ini boleh, nanti kamu akan punah. Ya, itu pilihan. Dan itu kita bisa lakukan, kita bisa contohkan dari rumah ya Pak ya. Dari bagian terkecil, ya. Iya, dari bagian terkecilnya dari dan, rumah. Tidak harus dengan Tuhan, tidak harus dengan agama. Iya. Jadi gimana Bun? Kita ngeteh dulu. Oh, udah karena sampai udah. Ya udah kita ngeteh dulu. Iya.